Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, makasih untuk baik kamu. Kami akan mulai ibadah kami. Berkati ibadah kami supaya berjalan dengan lancar. Berkati Kakak yang mengajar ibadah kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Pagi ini ketemu dengan Kak Keke dalam ibadah habis kita di rumah masing-masing. Kak Keke hari ini gak sendirian. Kak Keke ditemani sama Kaiden. Hai teman-teman. Adik-adik udah pada sarapan belum? Udah? Iya, Ceci udah sarapan belum? Udah. Kasih juga udah. Adik-adik jangan lupa sarapan ya. Kakak semangatnya pagi ini? Semangat banget dong. Oke, ayo kita sekarang mau nyanyi, kita mau muji Tuhan. Tapi sebelumnya, Kak Keke mau tanya dulu, apa kabar adik-adik semua? Dahsyat. Luar biasa. Yes! Kak Ika percaya keadaan kalian baik-baik saja. Keadaan kalian penuh sukacita. Walaupun kita belum bertemu secara langsung, tapi tidak mengurangi sukacita kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau nyanyi, kita mau berdiri semuanya, kita mau angkat pujian, kita mau mendaki gunung bersama Tuhan, kita mau mendaki bersama Tuhan, terbang bersama Tuhan. Oke. Daki gunung yang tinggi. Turun lembah yang dalam. Melintasi padang tidak membentang. Yesus besertaku terbang. Terbang
memuji Tuhan. Kita angkat pujian I love you Jesus. Pakai gerakan, oke? Oke. Let's go. Let's go. Sebelum kita masuk firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Nah, adik-adik bisa memberikan persembahan, dikumpulkan. Kita berdoa lebih dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami. Kami rindu memberikan persembahan bagimu Tuhan. Biarlah kiranya persembahan kami ini boleh berkenan untuk pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik bisa kumpulkan persembahannya, nanti diberikan kepada Papa dan Mama. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan bernyanyi bahwa kita adalah umat kesayangan Tuhan. Siapkan hatimu ya untuk dengar firman Tuhan. Haleluya. Kembali kita diiringi musik dari YouTube ya, dengan judul Kesayanganmu, diambil dari linknya GPCC Kids. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu, kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Kata yang baik di setiap waktu. Ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Siapkan hatimu adik-adik, kita mau dengar firman Tuhan. Milikku, menyebutku kesayanganmu Tuhan, kesayanganmu, kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik di setiap waktu. Ku angkat tanganku, menyembah
kasih Tuhan. Glory haleluya. Kami rindu dengar firman-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau bermazmur bagi-Mu. Haleluya. Ku mau mengenal-Mu, berjalan dekat-Mu, Bapa yang baik di setiap waktu. Ku angkat tanganku, menyembah-Mu selalu, bara Bapakku dan ku anak-Mu. Mau mengenal-Mu, berjalan dekat-Mu, Kau yang baik di setiap waktu. Ku angkat tanganku, menyembah-Mu selalu, Bapa Bapakku dan ku anak-Mu. Bapakku dan ku anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk siang hari ini. Saatnya kami mau mendengar firman-Mu, biar kiranya Engkau memberkati kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk menjadi tanah yang subur. Memberkati kakak kami yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan, biarlah kiranya Engkau mengurapi dan memberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Nah, kali ini cerita Alkitabnya dengan Kak Rian ya, baru pertama kali ya dengan Kak Rian ya. Baik, nah adik-adik masih ingat nggak cerita Alkitab minggu lalu? Masih tentang hakim-hakim. Minggu lalu siapa ya yang dibawakan oleh kakak-kakak ceritanya? Ada yang ingat? Siapa namanya? Iya, sedikit lagi. Iya, betul. Minggu lalu ceritanya tentang Gideon. Nah, hari ini Karian mau melanjutkan cerita tentang hakim-hakim lagi. Tapi kali ini ceritanya tentang anaknya Gideon. Nah, adik-adik perlu tahu ya. Jadi Gideon itu punya anak 70 anak laki-laki dan semuanya kandung. Wow, banyak ya? Iya, banyak, 70 loh. Nah, salah satu dari mereka bernama Abimelek. Siapa namanya? Diulangi adik-adik ya. Abimelek. Oke. Nah, ini salah satu nama anak dari Gideon. Nah, Abimelek ini berasal dari kota yang bernama Sikem. Sikem. Diingat ya nama kotanya. Nah, jadi Abimelek ini adalah salah satu dari anak Gideon yang dia haus dan menginginkan kekuasaan. Wow. Jadi setelah Gideon sudah mati, ternyata Abimelek ini dia ingin berkuasa. Wah, ternyata dia haus kekuasaan ya. Tahu nggak adik-adik apa yang dia lakukan? Nah, ternyata yang dilakukan oleh Abimelek adalah dia membujuk semua saudara-saudaranya, semua saudara-saudara dari ibunya untuk menghasut orang-orang di kota Sikem supaya mendukung Abimelek menjadi raja. Wow, Abimelek mau jadi raja di kota Sikem. Tapi tahu nggak adik-adik? Ternyata setelah Abimelek mendapat dukungan dari saudara-saudara ibunya, apa yang dia lakukan? Dia berusaha membunuh
69 saudara-saudaranya itu. Wah, kejam sekali ya. Semua saudaranya mau dibunuh. Dan akhirnya saudara-saudaranya itu ada 68 berhasil dibunuh. Hanya ada satu yang paling bungsu, yang paling kecil itu berhasil melarikan diri dan bersembunyi. Namanya Yotam. Nah, satu adiknya ini berhasil menyembunyikan diri, tapi yang lainnya sudah tewas dibunuh. Kejam sekali ya Abimelek. Lalu adik-adik coba deh pikir, masa sama saudara sendiri berbuat jahat? Adik-adik nggak boleh begitu ya. Sama saudara sendiri harus sayang, harus mengasihi, harus berbagi. Kalau ada adik dan kakaknya tidak punya, kalian harus memberikan, harus berbagi. Tidak seperti Abimelek ini ya. Abimelek malah dia ingin menghabisi nyawa saudara-saudaranya supaya dia berkuasa. Ih, kejam. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Nah, ternyata akhirnya Abimelek berhasil menjadi raja di kota Sikem. Wah, ternyata seperti itu ya. Nah, adik-adik, lalu bagaimana dengan nasib Yotam? Jadi ternyata Yotam itu marah sekali. Dia kesal terhadap Abimelek. Dia juga kesal terhadap penduduk kota Sikem. Lalu dia datang kepada orang-orang tersebut, kepada penduduk kota Sikem. Dia marah, dia bilang, "Kalian ini sudah berkhianat kepada bapak kami, Gideon. Padahal Gideon sudah banyak membantu kalian." Jadi dia sangat marah sekali karena mereka sudah mengkhianati Gideon dan mendukung Abimelek menjadi raja. Namun demikian dia tetap takut. Dia takut dibunuh oleh Abimelek sehingga dia lari. Dia pergi setelah dia marah. Nah, kemudian 3 tahun lamanya Abimelek ini memerintah sebagai raja di kota Sikem. Ternyata Tuhan membuat ada perpecahan, ada perselisihan antara Abimelek dengan pendukung-pendukungnya, antara Abimelek dengan orang-orang di kota Sikem. Mereka mulai berselisih paham dan terjadi perpecahan. Lalu di saat seperti itu, ada seorang pendatang yang bernama Gaal bin Ebed dan saudara-saudaranya datang, dia pindah ke kota Sikem. Nah, kemudian penduduk kota Sikem mendukung Gaal bin Ebed ini. Akhirnya apa yang terjadi? Ternyata Gaal bin Ebed ini mengajak penduduk kota Sikem untuk melawan Abimelek. Wah, sekarang keadaannya seperti ini adik-adik. Nah, akhirnya apa yang terjadi ya? Rupanya terjadilah pertempuran. Mereka melakukan perlawanan terhadap Abimelek. Abimelek tetap punya pasukan. Dia lawan juga Gaal bin Ebed beserta orang-orangnya. Kemudian Abimelek berhasil menang. Waktu dia masuk ke kota Tebes, ada kota yang bernama Tebes. Abimelek menang di kota tersebut. Lalu orang di kota Tebes itu, mereka lari ketakutan. Kenapa? Karena Abimelek sudah menang. Lalu mereka bersembunyi di sebuah menara. Adik-adik tahu menara itu apa? Menara itu tempat yang tinggi, kita bisa naik ke atasnya. Biasanya digunakan untuk melihat keadaan yang ada di bawah. Nah, menara itu ada pintunya. Lalu mereka lari bersembunyi, naik ke atas menara. Abimelek dan orang-orangnya terus mengejar. Lalu apa yang terjadi? Abimelek berhasil mendobrak pintu menara, lalu masuk ke dalam. Tetapi ternyata begitu dia sudah masuk ke dalam, ada seorang perempuan yang sudah ada di atas, ya, itu menjatuhkan batu atau batu kilangan namanya. Menjatuhkan ke bawah, lalu terkena kepala Abimelek. Nah, Abimelek dalam keadaan sekarat pada saat itu karena kepalanya tertimpa batu kilangan. Kemudian dalam keadaan sekarat dia minta sama anak buahnya, "Kalian bunuh aja saya. Bunuh aja saya dengan pedang." Karena apa? Karena dia malu kalau sampai
orang tahu bahwa dia tewas karena tertimpa batu kilangan dari seorang perempuan. Akhirnya anak buahnya menuruti perintah Abimelek. Abimelek dibunuh dengan pedang. Akhirnya Abimelek yang haus kekuasaan pun mati juga, tewas juga. Oleh karena apa? Oleh karena pertempuran. Jadi adik-adik, pelajaran hari ini, kita anak-anak Tuhan tidak boleh membenci sesama kita, apalagi saudara-saudara kita. Kita tetap harus baik dan mengasihi mereka. Meskipun terkadang mungkin kalian kesel dengan mereka, kalian mungkin marah dengan mereka, tapi kalian harus mengampuni dan mengasihi mereka. Oke adik-adik, sama-sama belajar ya. Nanti minta bantuan mama papanya supaya adik-adik bisa melakukan perintah Tuhan ini. Oke. Nah, demikian cerita hari ini dari Hakim-Hakim tentang Abimelek yang menjadi raja. Semoga teman-teman semua, adik-adik semua bisa belajar dari cerita Alkitab ini ya. Baik, sekarang kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami belajar tokoh Alkitab di Hakim-Hakim bernama Abimelek yang haus kekuasaan menjadi raja dengan cara yang tidak benar. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu mau belajar untuk mengasihi saudara-saudara kami, mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat cerita Alkitab, buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati adik-adik. Bye-bye. Good job.